Kali ini kita akan melanjutkan kisah pendakian Tika di Gunung Salak yang saya beri judul Tersesat. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, jangan nonton dulu video ini karena kalian gak bakal ngerti ceritanya. Jadi yang belum nonton part satunya, nonton dulu pada link di deskripsi di bawah ini. Gelap, dan saya tidak sadarkan diri. Sampai saya merasa badan saya diguncang-guncang seseorang. Tik, bangun Tik, lo gak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, saya paksain diri buat bangun. Saya melihat Anjar memandangi saya. Waktu itu ternyata hari sudah gelap. Serius, gue pikir lo udah lewat Tik. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek nafas lo masih ada, gue agak lega. Lalu kita di mana ini, Jar? Gak tahu, Tik. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Anjar menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Kayaknya gak mungkin kita naik ke atas sana, Jar. Bagaimana sekarang? Kita lewat situ aja, Tik. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. Walau dalam hati saya merasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Tapi saya gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman saya. Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Jar. Atau Kang Karso pasti nyari kita ya. Saya berkata kepada Anjar. Ya udah, tapi hati-hati Anjar. Jangan sampai kepleset lagi kita. Lo bisa bangun kan, Tik? Tanya Anjar. Saking takutnya, saya lupa ngecek keadaan saya. Selain luka-luka di kaki karena celana saya yang robek, saya merasa kaki saya sedikit kebas. Ternyata kaki kanan saya terkilir sehingga Anjar harus memapah saya untuk berjalan. Anjar menawari saya untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki saya. Saya mencoba menahan sakit dan memilih untuk berjalan terus. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri, gubuk itu tampak terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecil saya menyerukan untuk segera lanjut pergi menjauhi warung itu. Tapi Anjar bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Tik, ada warung, kita bisa ke sana minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar, Tik, ayo kita ke sana. Jar, yakin lo itu warung beneran? Kok gue gak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi ya? Iya bener lah, Tik, gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok, pasti itu warung beneran, Tik. Coba aja ke sana yuk, gue lapar banget. Dengan memapah saya, Anjar mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berambut panjang. Pakaiannya model batik dan ia sedang membelakangi kami pada saat Anjar menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Anjar bertanya kepada Teteh pemilik warung. Teh, ada pisang gorengnya? Iya sebentar, A. Ini lagi saya goreng. Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Anjar. Jar, gue pengen pipis nih. Tiba-tiba saya gak bisa nahan untuk gak pipis. Teh, temen saya pengen pipis. Di mana atuh kamar mandi, Nak? Oh, ada di belakang, A. Mau gue anter, Tik? Anjar menawarkan diri. Gak usah, Jar, gue bisa sendiri kayaknya.
Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan, di sini pun tidak ada lampu buat penerangan. Hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Saya masuk. Saya berjongkok dan mulai pipis. Tidak lama terdengar orang gedor-gedor pintu tanda tidak sabar. Sebentar, saya lagi pipis. Saya berteriak buat menghentikan orang yang menggedor pintu. Gedoran pintu itu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika saya hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar mulai lagi dan makin lama makin kencang sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Saya berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya, ketika saya membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres. Segera saya tertatih mencari Anjar. Saya melihat Anjar sedang menikmati pisang gorengnya. Dan Teteh pemilik warung masih dalam posisi yang sama membelakangi Anjar. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi gak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi gak ada orang, Teh. Dia gak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga saya. Dan kontan Anjar tersedak. Gak suka. Gak suka kenapa, Teh? Anjar bertanya. Gak suka lihat jimat yang dibawa AA. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya dan hanya kepalanya yang berputar menghadap kami. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat saya terkejut setengah mati yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung dan tanpa mulut. Melihat itu saya segera berlari dengan menyeret kaki saya yang sakit. Dan gak lupa juga saya menarik lengan baju Anjar untuk menjauh dari warung setan itu. Saya terus berlari tanpa henti. Setelah saya yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, saya berhenti terengah-engah. Nafas sudah tidak beraturan. Jantung saya seperti mau pecah. Saya menoleh ke arah Anjar yang tiba-tiba bicara ngelantur. Tik, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Anjar? Masih belum pulih syok saya melihat setan muka rata sekarang menghadapi Anjar yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin. Banyak orang kayak gue di sini. Anjar menyunggingkan senyum misterius. Kemudian ia melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini kayak gue. Tuh, ada yang di sana tuh, lihat. Anjar menunjuk kerimbunan pohon dengan senternya. Jangan ngaco lu, Jar, kalau ngomong. Gak lucu tau. Sumpah gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diem lo. Awas ya, jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu lagi. Tiba-tiba Anjar bersenandung riang dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin membuat saya semakin merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini kita ya, Tik. Kita tinggal di sini. Rame sama Teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini ya, Tik. Ayo, Tik. Ayo. Anjar terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Saya mundur menjauhi Anjar ketika saya melihat di sekeliling Anjar muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Anjar ada Teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Anjar ada Akang pendaki di mata air. Dan yang paling membuat bulu kuduk saya merinding ketika udara dingin menghembus kencang dan terdengar suara.
Suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Saya mulai menangis ketakutan. Saya berdoa sambil menangis. Semakin kencang saya berdoa, semakin dingin udara di sekitar saya. Saya mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga saya. Tetapi saya tidak bisa mendengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada saya, Anjar, dan mereka yang sedang mengamati saya. Tiba-tiba saya mendengar seseorang memanggil, "Dek, dek, dek." Suara yang terasa familiar. Saya menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Karso di antara pepohonan. "Jar, Jar, sadar, Jar, itu Kang Karso manggil kita di sana." Saya masih berusaha menyadarkan Anjar di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Anjar menggeram ke saya. "Gak mungkin ada Kang Karso, Tik. Di sini gak ada apa-apa. Di sini cuma ada orang mati, Tik, seperti kami ini." Anjar kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, saya menyenter ke arah bayangan Kang Karso dan mulai berlari meninggalkan Anjar yang tengah kerasukan itu. Saya terus berlari menyeret kaki saya mengikuti bayangan sekelebat itu. Saya lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter saya mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling saya gelap seketika. Belum pernah saya merasa setakut ini. Tolong siapapun di sana. Mengapa suara saya gak keluar? Sekuat tenaga saya berteriak, tetapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah saya seseorang bisu yang berusaha berbicara lantang. Makin saya teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan juga manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga saya menggerakkan kaki untuk pergi jauh dari sini. Menarik kaki saya yang terseret-seret. Menjauh. Saya berusaha semakin menjauh. Suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata. Mati. Saya terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, tolong. Akhirnya saya bisa juga berteriak. Tapi percuma, saya berteriak gak ada orang juga di sini. Tapi saya gak mau mati. Saya harus menjauhi siapapun yang mengejar saya di belakang. Entah Anjar, entah setan, entah yang lainnya yang mengejar saya. Kang Karso, saya berteriak memanggil. Berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali saya melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali saya berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Saya terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Saya gak kuat lagi berlari. Tenaga saya sudah habis. Kaki saya juga sakit bukan main. Saya terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Karso pasti juga sedang mencari saya dan Anjar, karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, saya akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan saya sedang tidur. "Jangan tidur di sini, Neng, bahaya atuh, Neng." "Pak, tolong saya, Pak, saya tersesat." Saya menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. "Neng bisa jalan? Mari saya bantu, saya bawa sampai bawah." Warga itu membantu saya turun sampai ke base camp.
Ternyata Vino dan kelompok Kang Karso juga sudah berada di sana. Tik, untung lo selamat, Tik. Anjir gimana, Vin? Gue ninggalin Anjir di hutan karena gue takut. Dia kesurupan. Setengah terisak saya menanyakan keadaan Anjar kepada Vino. Udah, lo istirahat dulu, makan. Terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Karso yang nyeritain ya. Vino memberikan teh hangat biar saya tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Karso akhirnya mengajak saya mengobrol. Udah tenang kamu, Dik? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Anjar sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dik. Kami sudah menemukan Anjar. Alhamdulillah, saya segera memanjatkan syukur. Saya merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat saya sendirian. Saya turut berduka cita, Dik. Yang kami temukan jasad Anjar, Dik. Anjar meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Hah? Maksud Akang? Anjar meninggal di tempat? Tapi saya diajak Anjar, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata warung itu warung setan. Terus kita kabur. Terus Anjar kesurupan, tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Anjar masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dik. Tapi Anjar sudah meninggal, Dik. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Anjar, Dik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya menangis meratapi teman saya yang sudah mendahului. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dik. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir Kang Karso menutup ucapannya dengan kalimat itu. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat saya trauma, sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya saya mendaki gunung. Inilah kisah nyata yang dialami Tika di Gunung Salak.